Ketika tubuh manusia beradaptasi di situasi yang sangat ekstrim, mereka bisa melebihi potensi dan ekspektasi manusia pada umumnya. Seperti beberapa orang India ini. Amar Bharati, beliau mampu mengangkat tangannya selama 40 tahun. Atau Prahlad Jani, orang yang mengklaim tidak pernah makan dan minum selama lebih dari 70 tahun dan masih hidup dengan sehat. Lalu ada juga Baba Rajna yang memutuskan untuk berdiri dan tidak pernah duduk lagi sepanjang hidupnya. Jadi bagaimana ceritanya? Kenapa ada orang-orang yang kuat melakukan hal-hal seperti ini? Selamat datang di konten sebelum pulang, konten yang membahas tentang India dan membagikan perspektif lain sebelum pulang ke Indonesia. Jadi jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita dari channel ini. Amar Bharati adalah seorang sadhu yang sudah mengangkat tangannya sejak tahun 1973. Sadhu sendiri adalah seorang pertapa dari agama Hindu di India yang sudah meninggalkan kehidupan duniawinya. Amar Bharati melakukan hal tersebut sebagai bentuk pemujaannya kepada dewa yang ia ikuti, yaitu Dewa Shiva. Sebelum ia menjadi sadhu, Amar Bharati adalah seorang pegawai kantoran biasa dari kelas ekonomi menengah ke atas. Dia juga memiliki istri dan dianugerahi 3 orang anak. Pendapatan dan karirnya pun juga cukup bagus dan perlu digarisbawahi bahwa Amar Bharati itu bukanlah orang dengan gangguan jiwa. Jadi dia memilih keputusannya itu dengan penuh sadar diri. Is now no possible down. Is sleeping 24 hours, sitting 24 hours. Pada suatu hari pada tahun 1970, dia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Dia merasa bahwa tubuhnya itu bukanlah miliknya lagi, ataupun juga bukan milik keluarganya. Lalu pada pagi hari, dia meminta izin kepada istri dan juga keluarganya untuk memenuhi panggilan sang dewa. Dia pun pergi berjalan meninggalkan rumahnya hanya dengan bermodalkan pakaian sederhana untuk mencari guru spiritual. Guru yang bisa membimbingnya untuk meninggalkan kehidupan duniawinya. Sadhu sebenarnya adalah jalan yang diikuti oleh jutaan orang di India dan itu merupakan fase keempat di dalam agama Hindu. Fase yang pertama adalah belajar, kemudian yang kedua menjadi seorang ayah, yang ketiga kemudian pilgrim atau berziarah, dan kemudian yang keempat adalah menjadi sadhu. Tetapi masalahnya menjadi sadhu bukanlah hal yang sederhana. Seseorang yang ingin mengambil jalan ini, dia harus memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkan kehidupan duniawinya, yaitu dengan cara memutuskan hubungan dengan barang-barang yang ia miliki, masyarakat, teman, dan bahkan juga keluarganya. Setelah 3 tahun Amar Bharati meninggalkan rumah dan mengikuti seorang guru, dia merasa bahwa dirinya itu masih terikat dengan hawa nafsu duniawi. Kemudian dia bersumpah untuk mengangkat tangannya sebagai bentuk persembahan kepada sang dewa. Dan ia melakukannya hingga sekarang. Ini adalah foto yang diambil pada tahun 2021. Tetapi Amar Bharati terakhir kali terlihat berada di daerah Allahabad atau Prayagraj, Uttar Pradesh, India, ketika hari perayaan Kumbh pada tahun 2021 kemarin. Kalau teman-teman ingat, pada awal tahun 2021 kemarin ada berita yang cukup gencar datang dari India, yaitu meskipun kasus COVID-19 naik dan memasuki gelombang kedua, tetapi banyak masyarakat Hindu yang tetap menyelenggarakan ibadahnya di sekitar Sungai Gangga. Nah, itu adalah perayaan Kumbh yang diselenggarakan pada bulan April pada tahun 2021 kemarin. Beliau, Sadhu Amar Bharati, bercerita bahwa pahale dadho tata abadatho kaihe. Awalnya itu terasa sakit, tetapi lama-lama juga terbiasa juga. Setelah beberapa tahun mengangkat tangannya, beliau bercerita bahwa tangannya itu terjebak di dalam posisi itu, tidak bisa digerakkan dan mengalami atrofi. Atrofi itu sendiri adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut karena bagian tubuh tersebut tidak pernah digerakkan. Atas pengorbanannya itu, dia kini menjadi orang yang dihormati dan dia dipanggil sebagai Baba Amar Bharati. Jadi bagaimana? Dia cukup sakti, bukan? Tapi masih ada orang yang lebih sakti lagi, orang yang berikut ini. Ada lagi sadhu yang lain bernama Prahlad Jani atau dikenal sebagai Baba Mataji dari Jarada, Gujarat, India. Dia bahkan lebih ekstrim. Beliau dikabarkan sebagai orang yang bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 76 tahun. Baba Mataji memulai praktiknya ini sejak dia berumur 14 tahun.
Namun sayangnya beliau sudah meninggal pada bulan Mei pada tahun 2020 lalu pada umurnya yang ke-91. Orang-orang seperti beliau ini dikenal sebagai breatharian atau mereka yang bisa bertahan hidup hanya dengan bernafas saja. Untuk membuktikan kesaktian beliau, banyak peneliti yang sudah mencoba untuk melakukan percobaan kepada tubuh Baba Mataji sebanyak 3 kali pada tahun 2003, 2010, dan 2017. Pada tahun 2003, dia dites oleh para dokter di Sterling Hospital di Ahmedabad, India. Dia menjalani tes selama 10 hari di dalam ruang tertutup tanpa makan dan minum, serta diawasi oleh kamera CCTV. Selama tes berlangsung, dia juga tidak boleh mandi. Namun masih diperbolehkan untuk mencuci mulutnya dengan 100 ml air dari sebuah botol yang diberikan sejak hari pertama. Hasilnya sangat mengejutkan. Dia lolos dari tes tersebut dengan fisik dan mental yang sehat, tanpa sekalipun buang air kecil dan besar selama 10 hari. Meski demikian, dokter mengatakan bahwa urin tetap muncul di kandung kemihnya. Tentu saja hal ini membuat kaget komunitas ilmuwan yang ada di India. Mereka masih tidak percaya kalau ada orang yang tidak perlu membutuhkan makanan dan minuman untuk bisa bertahan hidup. Karena rata-rata manusia itu bisa bertahan hidup tanpa makanan mungkin beberapa minggu, tapi tidak tanpa air selama lebih dari 3-4 hari. Penelitian kedua pun dilakukan pada tahun 2010, tapi kali ini ada lebih banyak ilmuwan yang melakukan pengujian kepada tubuh Baba Mataji, yaitu sebanyak 35 ilmuwan dari Defense Institute of Physiology and Allied Science, sebuah institusi yang serius yang bertaraf nasional di India. Defense Institute of Physiology and Allied Science, disingkat sebagai DIPAS, adalah institusi penelitian yang berfokus pada pengembangan manusia selama perang. Ilmuwan dari DIPAS ini ingin mengetahui rahasia dari Baba Mataji untuk bisa dimanfaatkan oleh tentara, astronot, ataupun korban bencana ketika dalam keadaan genting. Penelitian kali ini dilakukan lebih intensif lagi, yaitu selama 15 hari tanpa makan, minum, dan pergi ke toilet, serta diawasi oleh beberapa kamera CCTV. Setiap hari, ilmuwan akan melakukan tes kepada tubuh beliau, yaitu dengan mengambil sampel darah dan melakukan scan. Selain itu, beliau juga diminta untuk keluar ruangan agar tetap terpapar sinar matahari. Hasil yang didapatkan tetap mengejutkan. Baba Mataji sehat secara fisik dan mental tanpa makan, minum, buang air besar dan kecil selama 15 hari. His jungles from the age of 8 and not eaten or drunk anything for nearly 70 years. Para ilmuwan DIPAS mengatakan bahwa dia mampu memproduksi urin di kandung kemihnya. Tapi atas keinginannya sendiri, cairan tersebut bisa kembali bersirkulasi di dalam tubuhnya. Ini adalah hal yang tidak umum bagi dunia medis. Peneliti DIPAS mengambil kesimpulan bahwa Baba Mataji bisa melakukan hal demikian karena sudah beradaptasi dengan keadaan di mana tubuhnya itu kelaparan dan dehidrasi yang secara ekstrim ketika bermeditasi. Wow. Penelitian yang terakhir dilakukan pada tahun 2017, yaitu untuk mengambil gambar dari otak Baba Mataji. Hasilnya didapatkan bahwa kondisi organ tersebut yang pada saat itu berusia 88 tahun mirip dengan kondisi otak pada anak yang berusia 10 tahun. Berbeda dengan dua figur sebelumnya, Kadeswari Baba bukanlah nama orang, tetapi sebutan bagi para sadhu yang sudah bersumpah untuk terus berdiri dan tidak akan pernah duduk lagi bahkan ketika mereka tidur. Untuk memastikan mereka tetap berdiri, mereka membuat papan yang diikat dengan tali seperti ayunan dan bersandar di sana. Beberapa ada yang sudah berdiri selama 10 tahun, 12 tahun, 24 tahun, dan bahkan ada yang sudah melewati 30 tahun. Mereka berdiri siang dan malam sebagai bentuk bertapa untuk mendapatkan pencerahan. Jumlah Kadeswari Baba ini lebih banyak daripada sadhu yang memutuskan diri untuk mengangkat tangan atau mereka yang menjadi breatharian. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi sadhu-sadhu lain yang memiliki karakteristiknya mereka sendiri-sendiri dan mungkin bisa membuat kita terkejut. Salah satunya adalah Rudraraksa Baba, yaitu seorang sadhu yang menghiasi dirinya dengan biji pohon Rudraraksa dengan berat lebih dari 40 kg. Biji pohon tersebut kemudian dibentuk seperti tasbih yang dililitkan di kepalanya. Lalu ada juga Patarwale Baba, pria 80 tahun dari Maharashtra, India yang memakan batu 250 gram sehari selama 31 tahun dan tidak mengalami masalah di pencernaannya.
Tetapi menurut saya, dua orang pertama tadi, Baba Amar-Bharati dan Baba Mataji adalah dua orang yang cukup sakti dan memiliki cerita yang menarik. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah dua orang itu sakti? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya, mari kita diskusi. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita dari channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, bye-bye.